Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Askar yang dirahmati Allah, sebagian kita pasti mengenal Khalid bin Walid, sahabat Nabi yang kuat, gagah, dan biasa memimpin peperangan. Beliau mendapatkan julukan pedang Allah yang terhunus. Lebih dari 100 peperangan beliau pimpin dan dengan izin Allah semuanya menang. Mulai dari peperangan pertama ketika beliau ba'da masuk Islam, yaitu perang Mu'tah. Ketika itu kaum muslimin berjumlah 30.000 melawan pasukan Romawi, kaum kafir Quraisy dan sekutunya, sekitar 200.000 pasukan, dan dengan izin Allah menang. Termasuk pertempuran lain seperti Yamamah, Ulais, Firash, dan bahkan pertempuran melawan Kekaisaran Bizantium dan Kekaisaran Persia Sasanid. Dengan izin Allah, beliau memimpin peperangan selalu menang. Sekitar 900 tahun kemudian ada salah satu panglima perang juga, namun bedanya beliau di laut. Namanya Khairuddin Barbarossa. Khairuddin Barbarossa ini hidup di zaman Sultan Salim I hingga Sultan Sulaiman. Beliau berjihad di lautan Mediterania dan di daerah Afrika Utara. Sekitar tahun 1512, Khairuddin Barbarossa dan pasukannya menyelamatkan sekitar 70.000 kaum muslimin di Andalusia, yang dimana 70.000 kaum muslimin Andalusia ini melarikan diri di pinggiran pantai karena sebagian besar sudah disiksa, bahkan dibunuh oleh Raja Ferdinand dan Ratu Isabel yang saat itu menguasai dan menghancurkan Kesultanan Cordoba Andalusia. Khairuddin Barbarossa bisa dibilang juga sama seperti Khalid bin Walid. Hampir 100 pertempuran di lautan melawan pasukan Spanyol, pasukan-pasukan Eropa yang lain. Dengan izin Allah menang. Dan Khairuddin Barbarossa hingga tahun 1546 menjadi panglima tertinggi Kesultanan Utsmani. Kalau sekarang mungkin bisa dibilang Kasal ya, Kepala Satuan Angkatan Laut Utsmani. Khairuddin Barbarossa meninggal di usia 68 tahun dengan husnul khotimah dan insya Allah syahid dengan tenang di tempat tidur, bukan di lautan sebagaimana biasa beliau berjihad di lautan. Khalid bin Walid dan Khairuddin Barbarossa ini bisa dibilang beda zaman, selisih 900 tahun. Beda juga jihadnya, medan jihadnya. Khalid bin Walid di darat, Khairuddin Barbarossa di lautan. Namun beliau meninggalnya dengan husnul khotimah, keduanya di tempat tidur dengan tenang dan insya Allah syahid bagi Khairuddin Barbarossa. Kalau Khalid bin Walid syahid. Itu dari hikmah kisah ini, dua panglima besar Islam ini, panglima perang hebat Islam ini, kita bisa mengambil hikmah, yaitu tidak penting kita meninggal di mana, kita meninggal kapan. Yang terpenting adalah apa kontribusi kita terhadap Islam, apa perjuangan kita terhadap umat dan Islam, bagaimana kita selama ini dalam melayani, membina dan memuliakan Islam, umat dan Islam, sebagaimana konsekuensi syahadat kita, sebagai bekal kematian kita, sebagai target kita meraih jannah tertinggi yaitu Firdaus, dan berharap bertetangga bersama para syuhada, siddiqin, anbiya, dan terutama Rasulullah SAW. Sedangkan kita bisa mengambil hikmah dari keduanya, panglima besar ini, panglima Islam ini, Khalid bin Walid, Khairuddin Barbarossa, jihadnya menyelamatkan umat, membesarkan nama Islam luar biasa sebagai bekal kematiannya. Namun beliau keduanya meninggal dengan husnul khotimah, tenang, bukan di medan jihad,
tapi di tempat tidur dengan tenang. Sehingga yang bisa kita ambil adalah bekal kematian kita lebih utama daripada kita memikirkan nanti kita meninggal di mana, sebagai salah satu konsekuensi syahadat kita. Maka mulai sekarang kita harus meniru keduanya. Ketika kita menjadi tenaga kesehatan, niatkan jihad kesehatan. Ketika kita menjadi pendidik, niatkan jihad pendidikan. Ketika kita aktivitas sosial, niatkan jihad sosial, dan seterusnya dan seterusnya. Insya Allah itu akan menjadi salah satu syafaat kita di hari kiamat, sekaligus menjadi tiket kita di surga, insya Allah. Dan target kita terpenuhi, yaitu bertetangga dengan para syuhada, siddiqin, anbiya, terutama Rasulullah SAW. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.